Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di media ini teman-teman tetap semangat selalu, teman-teman sehat selalu, dan yang pasti harus selalu stay home ya. Dan buat teman-teman yang berpuasa, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, di sore hari ini sambil kita ngabuburit bareng Support Sekuritas, kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa menarik, yaitu seorang womanpreneur yang memiliki bisnis influencer, yaitu Valentina Meliana. Yang tentunya Valentina Meliana itu sempat viral banget kurang lebih 1 tahun lalu ketika dia mendapatkan transferan 150 juta atau dia mentransfer 150 juta ke Lucinta Luna. Bisa dibayangkan kan komisinya si Valentina Meliana itu berapa sebagai seorang influencer agency. Nah, sebelum kita kedatangan bintang tamu kita, Valentina Meliana, kita akan update market dulu mengenai kondisi IHSG di hari Kamis kemarin. Saya akan share screen saya. Oke, ini dia IHSG. Jadi kita bisa melihat kemarin IHSG mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu lebih dari 3%, yaitu 3,264%. Dan kenaikan ini juga diawali dengan kenaikan dari Dow Jones, Dow Futures, dan kenaikan Bursa Asia. Jadi betul-betul kenaikan kemarin itu legit banget ya. Benar banget kenaikannya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat chart IHSG seperti apa sambil kita menunggu Valentina. Untuk chart IHSG kemarin berhasil menembus MA 20-nya. Setelah sebelumnya membentuk candle hammer 2 hari berturut-turut, bisa tembus MA 20 dan untuk resistance selanjutnya kita akan cari berapa resistance selanjutnya. Untuk resistance selanjutnya ada di 4.820. So, kita bisa lihat IHSG masih ada potensi penguatan ke 4820. Kita lihat apakah 2 hari ke depan bakal bisa menguat atau enggak. Oke, dan kemarin terupdate Dow Jones. Ini Netflix ya. Nah, Dow Jones kemarin ada penguatan kurang lebih sebesar pelemahan kurang lebih minus 288 poin atau minus 1,17%. Dan nanti kita akan lihat apakah weekend ini ada segmen atau sentimen negatif atau positif. Nanti saya akan update di IG story saya di @bernardwijaya17. Saya biasa update kondisi market kurang lebih seperti apa, dan teman-teman bisa follow Instagram saya juga. Oke, langsung aja kita ke Valentina Meliana. Kayaknya dia udah ready nih. Oke. Sekarang kita langsung tunggu saja Valentina Meliana, yaitu seorang selebriti atau seorang influencer agency. Oke, welcome Valentina Meliana. Saya akan invite dia untuk langsung join bareng kita. Hai. Halo Valen, apa kabar kamu? Baik. Gimana kabarnya? Baik juga, masih sibuk terus ya Valen ya, keliling-keliling syuting Iya lagi nih. Kerja Hari ini terus. habis dari mana aja kamu? Aku hari ini nggak kemana-mana karena kan hari libur. Cuman aku work from home sih kerja. Wow, kece banget nih kesibukannya. Jadi kemarin aku juga barusan collab nih sama Valentina nih. Nanti tunggu aja collabnya seperti apa. Jangan lupa nanti follow Instagramnya Valentina Meliana dan Bernardwijaya17 tentang kolaborasi kita yang terbaru. Nah, Cik Valen mungkin perkenalkan diri kamu dulu deh. Perkenalkan diri kamu. Kira-kira kamu itu backgroundnya apa sih? Apa, sorry? Bisnis apa yang kamu jalanin sekarang?
bisnis aku Kamu lagi join bis laki-laki. apa sekarang? Aku lagi ngejalanin bisnis agency artis. Hmm? Terus aku punya Ginka juga, itu skincare. Itu ada Everwhite, Everpure, sama Everslim. Aku jadi Iya. agensi pertama yang handle Pahotan Paris, dan satu-satunya juga. Wow. Puji Tuhan. Terus sama bisnis ini F&B namanya Me and You sama Vero Bramasta, dan satu lagi fashion. Wow, luar biasa ya Valen. Walaupun masih muda, masih 24 tahun ya Valen ya? Iya, 24. 24 menuju 25 bulan depan, tapi karirnya udah luar biasa. Parah lah kinclongnya. Hasil kerja keras Cik Valen selama berapa tahun nih? Mungkin bisa ceritain nggak perjalanan karir awal-awal? Aku sempat baca biografi kamu juga, Valen. Kamu dulu awalnya jualan sepatu, tapi tiba-tiba bisa beralih menjadi businesswoman dengan multi bisnis. Itu gimana caranya sih? Ceritanya, Valen? Mungkin bisa diceritain? Umur 14 tahun, aku tuh bisnis umur 14 tahun. Nah, terus 14 tahun itu awalnya aku bisnis iseng-iseng jualan dari kaskus, gitu-gitu. Iya. Nah, terus masuk ke umur 15, aku bisnis jualan baju. Jadi, itu suara aku kok kayak... Clear kok suara kamu. Cuma agak kresek-kresek suara kamu. Iya. Oh, Udah clear, udah clear. Udah clear ya? Okay. Udah. Nah, abis itu di umur 15 aku jualan baju. Aku di situ mulai dari nol. Walaupun puji Tuhan keluargaku dari keluarga yang bisa dikatakan mampu, tapi aku mulai semua dari nol tanpa modal dari orang tua aku. Wow. Lalu di umur 16 tahun aku mulai bisnis sepatu. Nah, di situ aku mulai jalan 8 juta waktu usia 16 tahun. Aku diliput TV, diliput berita, koran, media, dan aku juga di seminar kayak gitu. Sampai akhirnya aku pernah bangkrut di umur 18 tahun, singkat ceritanya nih. Wah, kenapa bangkrut itu, Valen? Umur 18? Umur 18 aku bangkrut karena aku bikin bengkel sepatu sendiri. Nah, terus ternyata nggak jalan karena sumber daya manusianya kok. Sampai akhirnya di situ lah aku bangkrut ya, itu 100 juta. Waktu itu aku masih semester 3 dan masih kuliah. Kemudian waktu bangkrut itu kamu stres ya, Valen? Kenapa akhirnya bisa seperti sekarang sih? Kamu stres terus bangkitnya gimana? Perjalanan kamu dari stres sampai bangkit sampai bisa sukses sekarang. Nah, kalau masalah stres sih aku stres banget ya. Aku bahkan sampai mikir apa aku stop jadi pengusaha, apa aku kayak ngubur semua mimpi-mimpi aku untuk jadi seorang pengusaha selama itu kayak gitu. Tapi aku mikir kalau misalkan aku stres ataupun aku menyerah, 10 tahun kemudian aku akan jauh lebih menyesal. Aku nggak dari dulu aku mulai lagi pada saat aku gagal, pada saat aku backup gitu. Itu aku memiliki waktu jauh lebih banyak dibandingkan aku udah menikah, mungkin ketika aku berkeluarga itu akan jauh lebih susah. Ya, kalau misalkan aku mulai lagi kayak gitu. Suaraku kenapa ini banget ya kok, bergema banget di sana ya? Suara kamu feedback, tadi ada yang komen juga. Coba cek mikrofon atau ada speaker lain yang di tempat kamu dimatiin dulu. Jadi cuma HP kamu yang nyala. Halo? Nah, ini udah oke. Tadi kayak laptop ya HP kamu ya? Iya, aku tahu. Iya. Kalau dulu aku juga begitu, kalau nempel laptop biasanya bunyi-bunyi gitu. Ini udah bagus nih. Oke, Valen, lanjut ya. Nah, terus waktu dari umur 18 tahun itu bangkrut, terus kamu tahu kalau kamu ntar udah nikah, nggak bisa seaktif umur 18 tahun. Nah, kamu punya motivasinya gimana sih bikin diri kamu termotivasi buat lebih sukses lagi? Dan akhirnya umur 18 tahun itu aku udah coba cari toko sepatu juga ke tempat lain, sampai ke Bogor, kemana-mana. Tapi nggak ketemu-ketemu kok, karena susah. Jadi aku tuh waktu itu dapet pabrik yang benar-benar bagus banget, dan susah banget buat bikin sepatu sebagus itu. Nah, waktu umur 16 tahun itu aku sampai ke pabrik
waktunya orang tahun baru tanggal 1 2011 aku ingat banget, aku ke pabrik ke pelosok untuk nanya aku bisa mau pesan sepatu, dan aku ditolak karena dia biasa terima orderan dari brand-brand besar kayak di mall-mall gitu. Iya, Sedangkan aku kan orderannya masih di bawah 100 pieces kan, jadi dia bilang ini minimal 1000 pieces kayak gitu-gitu. benar. Sampai akhirnya Nah, ya udah, kok aku ambil history dulu boleh nggak? boleh, 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 boleh. Boleh ya. Oke, Cici. Nah, jadi kita waktu itu beritanya Cik Valentina tuh viral nih di Google segala macam. Mungkin aku search ya berita-berita tentang Valen supaya kalian bisa tahu siapa itu Valen. Nah, jadi di usia 18 tahun itu Valen sempat mengalami kebangkrutan yang luar biasa. 100 juta rupiah akibat dikerjai oleh supplier. Nah, ini dia Valen. Nah, kemudian dia juga sempat masuk IDI News juga ya kamu ya. Nah, Bener ini luar kok. biasa banget nih Valen. Dia pernah Oh, ditemuin di TV-TV, dia berkali-kali dipanggil di siaran televisi, mulai di Jack. Terus bangkit lagi itu gimana sih perjuangannya? sampai akhirnya intinya singkat cerita, aku mikir aku harus bangkit lagi, dan sampai akhirnya aku bangkit lagi tuh itu usia 20 tahun aku bisnis F&B. Wow. Apa tuh bisnis Aku F&B-nya? jualan Ovomaltine, terus aku jualan Nutella kayak gitu-gitu, KitKat Green Tea itu kan lagi ngetren banget kan pada saat itu. Nah, di situ usia 20 tahun, pas 20 tahun, aku memiliki omset tuh kurang dari 2 bulan 2,2 miliar dari bisnis itu. Wow, luar biasa Dan banget. bahkan itu dalam waktu kurang 2 bulan. Itu bahkan pertama kali ya di seumur hidup aku punya omset sebesar itu. Padahal itu bisnis iseng-iseng. Iya, 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 iya. Sampai Iseng-iseng aja akhirnya 2,2 miliar 2 bulan. Gila. Terus. sampai akhirnya disitulah aku mulai semangat lagi, dan aku ngerasa wah aku harus bangkit lagi nih, aku nggak boleh nyerah gitu, kayak ada titik terang di situ. Kuliah aku sempat berantakan di semester 3, banyak yang ngulang karena aku stres gitu. Tapi dari situ akhirnya aku bangkit lagi, aku benar-benar kayak dapat suatu motivasi yang bagus banget bahwa aku bisa bangkit lagi, dan akhirnya aku bisnis agency. Itu tahun Oke, kenapa akhirnya 2017. kepikiran agensi? Kenapa Nah, kepikiran itu agensi awal sih? aku tuh bikin agency itu sebenarnya buat sepatu aku kok awalnya. Buat promosiin Mm-mm. sepatu aku. Nah, aku banyak kenal artis tuh ya kan awalnya. Sampai akhirnya aku malah jadi bantuin banyak perusahaan. Jadi aku malah bikin agency beneran gitu. Nah, pas lulus kuliah itu aku bikin PT. Maksudnya nggak ada pengalaman sama sekali dan berani aja buka PT gitu. Oke, wow. Mantap. Terus Pokoknya gimana lulus perjuangannya sejak itu? nah, Awal-awal kamu lulus kuliah aku artisnya dari 1 sampai 2 sampai jadi ratusan artis tuh gimana ceritanya tuh? Dan ratusan brand yang pakai kamu? Nah, betul. Nah, awalnya itu aku pakai Amanda Manopo kerjasamanya. Nah, Mm-mm. udah kayak gitu, lama-lama lanjut sampai ke Verrell Bramasta dan Natasha Wilona, Lucinta Luna, Pak Hotman Paris, Nikita Mirzani, Nikita Willy, Rafael, dan lain-lain, banyak banget kayak gitu. Mungkin karena Mm-mm. integritas dan kepercayaan juga kali ya, lama-lama nama aku jadi meningkat gitu. Karena yang paling penting itu kan kita Oke, harus melayani customer dengan sebaik mungkin. Pada event agree. saat corona pun kita harus tetap semangat gitu ya. Yes, yes, benar banget. Jadi menurut Valen, kunci sukses kamu dari 14 tahun sampai usia 25 ini karena trust dan kepercayaan atau ada faktor-faktor lain yang menurut kamu bisa bikin kamu sukses sampai sekarang? Yang paling pertama sih pastinya integritas dan trust Karena kamu gitu. bergerak di bidang jasa ya, jadi integritas. Produk kualitas sama produknya gimana. Kalau misalkan nggak bagus atau nggak oke juga orang nggak bakal mau gitu.
Oke, jadi Valen ini menyarankan teman-teman kalau mau berbisnis yang bagus, pertama pastikan produknya bagus dulu ya, kualitinya teruji, bisa diterima pasar. Baru yang kedua, teman-teman melayani dengan sepenuh hati sehingga ada trust yang datang ke teman-teman sebagai seorang pengusaha. Gitu ya, Valen, kurang lebih ceritanya. Iya, benar. Karena aku bisnis Everwhite aja itu kenapa aku berani, aku beauty store Ginka, karena Everwhite itu benar-benar produk yang sangat bagus. Gitu. Kita pakai brand ambassador Gisela Anastasia, Hanyura, gitu. Dan kita udah pakai ribuan influencer. Dan bahkan artis-artis Yes. Indo itu udah Bepom, MUI, Halal, itu Wow. udah benar-benar terbukti bagus gitu. Terus kenapa aku bisnis sepatu ya karena sepatu aku benar-benar kualitasnya juga high quality banget, harganya juga terjangkau. Kayak gitu. Dari segi agency juga aku benar-benar bukan cuma sekedar agency, tapi aku bisa konsultan juga. Nih, Valen. Kan kita tahu sekarang COVID-19 itu melanda Indonesia, bahkan dunia. Dan banyak bisnis-bisnis itu yang ditutup dan terpaksa mulai off karyawannya. Nah, bagaimana dengan bisnis yang dikelola Valen, terutama bisnis influencer agency maupun media agency yang Valen kelola? Apakah survive ataukah ada pengaruh yang luar biasa signifikan terhadap industri itu? Sebenarnya kalau pengaruh pasti ada ya, namanya kita bisnis dan lagi resesi gini, kita lagi krisis. Pengaruh tuh pasti ada di bisnis, di perusahaan saya, di PT saya ada. Cuman balik lagi sih kita jangan fokus ke masalah ya. Gitu. Kita jangan fokus ke masalah, yang kita fokusin itu adalah bagaimana caranya kita men-solve, kita menyelesaikan masalah yang ada. Dan kedua, ya sudah gitu, karena COVID ini emang sudah terjadi, ya mau gimana lagi, ya kita harus survive gitu kan. Suka aku sama semangat kamu, kita harus survive. Jadi kita nggak boleh menyalahkan masalah, nggak boleh menyalahkan keadaan ya Valen ya. Walaupun awal-awal pasti sempat stres ya kamu ya. Sempat stres nggak kamu? Pasti, karena kan aku walaupun pernah bangkrut, tapi bangkrut sama krisis itu berbeda jauh loh. Wow, berbeda ya ternyata ya. Bedanya apa? Mungkin bisa diceritain. Beda jauh. Ketika bangkrut, kita masih ada jalan untuk kita cari kesempatan untuk kita bangkit lagi ya. Maksudnya dalam arti banyak cara. Nah, kalau yang situasi krisis kayak gini, kita mau keluar susah, takut sakit, ya kan? Kesehatan juga dari krisis ekonomi juga, ya kan saat ini. Jadi beda sekali antara bangkrut dengan krisis gitu. Tapi ya balik lagi, yang paling pertama adalah saya jadi belajar, oke, berarti saya ngerti tahapnya gini, dan kedepannya kalau ada krisis lagi, harusnya saya sudah bisa melewati itu dengan santai sih. Bukan santai, maksudnya santai dalam tanda kutip gitu ya. Dengan lebih bijak gitu ya maksudnya ya. Dengan lebih bijak, lebih tenang dalam menghadapi krisis, nggak kayak sekarang yang agak gerusa-gerusu ya pasti di awal ya. Gitu. Ya, nah Valen, kan teman-teman di sini kan banyak pengusaha, ada investor, maupun teman-teman yang profesional pekerjanya. Nah, kita pengen tahu nih, kiat sukses kamu bisa menjalani bisnis, menjalani aktivitas di tengah COVID ini apa sih? Yang strategi sukses kamu? Ya, kalau di saat COVID kayak gini ya, kita, kalau aku kan memang off store itu memang susah ya. Kita mau bikin bazar juga semua mall tutup, nggak ada yang buka. Terus kita mau keluar rumah juga takut, ya lebih baik kita save gitu kan. Karena aku juga udah berapa hari nih, udah sebulan lebih nggak keluar gitu, baru 2 hari ini keluar, itu pun karena penting kan mau syuting. Yang paling kita bisa lakuin saat ini adalah online, jaga cash flow. Online juga cash flow ya? Ya, pertama itu online, kita online, dan kedua jaga cash flow. Ketiga ya inovasi. Jadi pada saat lagi krisis ini, sebenarnya sisi positifnya adalah saya bisa berpikir hal apa nih yang saya bisa, ibarat kata kalau perahu masih ada bolongan-bolongan di mana yang nggak bisa harus saya tambal gitu. Jadi ketika corona ini lebih baik dari sebelum ini gitu. Oke. Jadi bisnis kamu yang pertama tadi mulai go online ya. Jadi benar-benar bisnis yang tadi jualannya banyak offline, butuh offline store, butuh personal touch. Sekarang kamu coba semuanya ceritanya ada di online dan semuanya order bisa lewat online gitu ya. Sebisa mungkin
minimal human touch. Oke, mau nggak mau. Dan yang kedua cash flow. Nah tentunya berkaitan tentang cash flow, Valen berarti sekarang harus menjaga pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu ya, Valen ya. Gimana Sangat. caranya tuh? Kalau cash flow itu kita harus gini ya, penjualan harus benar-benar kita coba sekali untuk memaksimalkan supaya tidak terlalu rugi sekali. Mungkin dengan cara diskon, dengan cara buy one get one or something like that lah ya, banyak hal yang diminimalisir banget sih. Karena lagi situasi kayak gini kita harus banyak save money gitu ya. Gitu. Karena pada saat krisis ini selesai, pasti kita akan butuh uang untuk survive lagi ke depannya gitu kan. Yes, agree banget. Dan yang ketiga, strategi tadi yang bikin Valen bisa sukses dan survive di tengah COVID ini adalah inovasi. Nah, seperti kita ketahui, Valen ini baru ngeluarin produk. Aku bahkan dikasih produk sama Valen nih, yaitu Everwild. Gimana sih bisa kepikiran kamu inovasi dari F&B kamu kan sempet nggak bisa jalan dulu kan sekarang, karena kan kemarin waktu franchise expo kan nggak ada yang datang karena takut COVID ya. Jadi terpaksa kamu muter datang kota. ada sih. Ada ya. Tapi maksudnya nggak sebanyak sebelumnya kan? Betul, karena orang takut ya gitu. Makanya pameran juga diundur semua sampai waktu yang belum bisa ditentukan gitu kapan. Yes. Terus gimana caranya kamu bisa berinovasi, kepikiran tiba-tiba kamu kepikiran skincare di saat COVID begini? Apa yang bikin kamu bisa kepikiran skincare? Nah, karena kan sebenarnya aku pakai Everwild sendiri itu udah 3 tahun kan. Itu dari tahun 2017. Jadi aku mikir ya udahlah aku mendingan berbisnis sama ownernya Everwild gitu. Dan Everwild juga benar-benar bagus banget. Dan ya udah akhirnya aku mulai bisnis itu gitu. Dan emang sebenarnya sebelum COVID pun memang aku pengen banget punya bisnis beauty store gitu, karena aku merasa setiap orang tuh pasti. Aku udah juga cobain 3 hari nih. Produk Everett aku udah cobain 3 hari dan hasilnya lumayan banget nih. Aku langsung kinclong. Jadi buat yang mau pakai Everwild, jangan lupa kontak Valentina di IG profilnya ada ya? Gienka ya namanya ya. Bisa diklik Gienka di profilnya Valentina ini. Nah, benar. Kembali lagi nih berkaitan tentang bisnis influencer. Nah, influencer sendiri itu gimana sekarang? Valen, di tengah COVID ini kan mereka nggak bisa kemana-mana, nggak bisa cari job. Kamu juga susah approach brand untuk cari job, cariin mereka job, bantu mereka. Mereka suffer nggak sih sebagai seorang influencer di tengah COVID ini? Sebenarnya kalau suffer, semua orang suffer ya, karena kan lagi COVID kayak gini, semua pasti efek domino itu pasti ada berdampak kemana-mana. Tapi balik lagi sih, kita harus survive dan kasih pengertian. Kalau aku sih ngasih promo ya ke klien aku gitu, karena kan lagi kayak gini, semua pasti butuh dibantu gitu. Jadi istilahnya influencer itu ke brand agak kasih diskon ke klien-klien ya supaya mereka mau istilahnya pakai influencer itu di tengah kondisi COVID gini. Itu ada diskon harga influencer dan media gitu ya, Valen ya. Betul, itu pun kalau misalkan artisnya tidak mau, aku akan memberikan diskon sendiri gitu. Karena mau nggak mau, karena banyak brand yang pengen sebenarnya promosi, tapi mereka bingung di saat kayak gini kan, cash flow mereka juga dijaga. Cara satu-satunya adalah membantu mereka dengan Wow, inovasinya luar biasa ya. Jadi artis-artis atau influencer pun juga tetap dapat job ya, walaupun lagi COVID gini, Valen tetap bantuin mereka kasih job gitu ya, Valen ya? Iya, benar, kayak gitu. Nah, sebagai seorang influencer ataupun seorang influencer agency tentunya kamu harus pandai mengatur cash flow supaya di tengah krisis ini kamu tetap survive, tetap bisa hidup normal dan lain sebagainya. Nah, kira-kira strategi kamu mengatur cash flow diri kamu sendiri maupun cash flow perusahaan seperti apa? Sebenarnya tahun 2019 kan aku udah bikin target ya. Aku udah bikin target mau apa aja perusahaan aku gitu. Nah, terus sebentar, aku silent dulu. Nah, udah kayak gitu, ternyata ada krisis gini kan. Pada saat ada krisis gini, mau nggak mau, itu dong, kita rubah semuanya lagi dong.
Yes, betul. Tuh. Nah, setelah rubah semuanya lagi, sebentar, sebentar ya kok. Iya, Kok iya. nggak bisa? Iya udahlah dikecilin. Nah, oke, pada saat aku ngerubah semuanya lagi, dalam arti targetnya lagi dirubah, semuanya dirubah, ya mau nggak mau gitu kan, karena lagi covid kayak gini, kita nggak mungkin sekarang gini, misalkan aku tahun 2019 pasang target untuk PT aku omset dalam setahun misalkan 15 miliar gitu ya, terus lagi kayak gini ya nggak mungkin dong aku pasang target segitu gitu kan, pasti Agree, akan agree. aku turunin, misalkan jadi berapa yang masih reasonable untuk aku bikin target gitu, pasti mau nggak mau dirubah semua. Nah, terus cara kita bikin target nih, pasti ada cara-caranya dong untuk mencapai target ini gimana. Gak mungkin kita bikin target tapi nggak ada cara-caranya kan. Dan itu pasti ditulis timelinenya. Yes. Nah, itu juga semua harus dirubah, mau nggak mau. Nah, terus pengeluaran-pengeluaran yang tadinya harusnya kita bikin budget sekian buat perusahaan kita gitu kan. Oke, sekian nih budgetnya untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Mau nggak mau semuanya juga di-cut, dirubah gitu. Se-efisien mungkin. Yes. Dan tentunya harus ada dana darurat ya Valen ya, supaya bisnisnya Valen Iya, maupun bisnis lain bisa survive, misalnya omsetnya minim, tetap bisa survive 6 bulan sampai 1 tahun ke depan gitu ya Valen ya. betul, setidaknya harus ada dana cadangan. Itu sih paling penting karena kalau enggak agak-agak dangerous ya di situ gitu. Yes. Kembali lagi ke dunia influencer dan dunia entertainment nih Valen. Nah kan kita tahu Mm-mm. banyak artis itu gaya hidupnya mewah, selebgram gaya hidupnya mewah. Nah banyak yang cerita-cerita di sosial media maupun di YouTube maupun di TV mereka bilang omset waktu COVID ini benar-benar turun drastis sehingga mereka harus menurunkan gaya hidup dan lain sebagainya. Nah menurut Valen kan ini pernah jadi banyak berhubungan dengan influencer dan selebgram ya Valen ya. Banyak ya. Nah, kira-kira menurut Valen, saran apa yang Valen kasih kepada teman-teman influencer selebgram di tengah COVID ini supaya mereka bisa ngatur cash flow dan hidup uh, hidup apa namanya hidup bisa hidup sampai 6 bulan setahun ke depan. Mm-mm. Nggak usah beli Kira-kira apa-apa apa deh. yang harus dilakukan? Jadi kalau misalkan nggak usah beli apa-apa. Jadi kalau misalkan tadinya biasanya beli barang branded, ya udah nggak usah beli barang branded dulu gitu. Terus kalau misalkan biasanya makan di luar terus, pengeluarannya boros, ya udah nggak usah terus-terusan makan di luar terus gitu. Beli aja makanan, masak sendiri kayak gitu. Terus hal-hal yang Wow, nggak jadi penting, misalkan yang tadinya lihat mobil baru pengen beli, udah nggak usah beli dulu kayak gitu aja, udah mau nggak mau kan, tahan diri gimana. yes. Good banget. Jadi intinya pengendalian diri ya nomor satu ya, pengendalian diri, tahan diri. Kita jangan belanja yang nggak perlu. Kita perhatikan cash flow kita baik-baik. Dan yang kedua pasti cukupkan diri ya, Valen ya. Jadi kita benar-benar harus Betul, cukupkan betul. diri. Kita jangan hidup mewah dulu. Kita harus pikirkan dana darurat harus dia berapa supaya kita bisa hidup buat keluarga kita, buat pasangan kita, buat anak-anak kita 3-6 bulan sampai setahun ke depan. Karena kita nggak tahu COVID ini berakhir Betul. kapan, gitu ya. Ya Gitu. kita berharap secepatnya, tapi kita nggak tahu kapan berakhirnya gitu. Ya Yes, mungkin yes. mungkin feeling saya bisa sampai November, Oktober ya. Tapi mudah-mudahan lebih cepat dari itu. Yes, mudah-mudahan ya Valen ya. Mudah-mudahan bisnis bisa berjalan normal lagi. Teman-teman di dunia entertainment, di industri media, entertainment, maupun di industri-industri lain itu bisa kembali pulih seperti semula ya Valen ya. Nah, Benar-benar. kembali ke Valen nih, aku pengen tanya nih. Kan Valen kan juga punya keuangan pribadi ya, punya orang tua, punya mama, punya cici yang mungkin apa namanya istilahnya Valen kan masih take care keluarga juga ya di sini. Lumayan take care keluarga juga kan Valen. Nah, kiat-kiat apa yang Valen miliki untuk mencukupkan diri buat keluarga, pengaturan keuangan keluarga? Kalau itu sih aman lah. Kiat-kiat dari aku sih ya yang paling Ya, penting, strateginya gimana? balik lagi ya, strateginya jangan boros aja sih di saat kayak gini gitu. Di saat nggak kayak gini pun juga harus jangan boros gitu. Tapi jangan boros aja gitu. Jangan boros di saat lagi kayak gini. Yes, yes, benar. Oke. Nah, oke banget nih sama Valen nih. Kira-kira ada yang mau tanya nggak sama Cik Valen nih? Bisa di chatting. Siapa yang mau tanya? Nah, ini ada komen dari Fanflow. Hai Valen.
usaha lagi sepi semua, yes benar. Tapi percaya sama Tuhan ada jalannya, yang penting ada tabungan. Jadi kena dampak virus ini nggak bingung, yes betul. Kita harus percaya sama Tuhan, tabungan yang cukup menutupin Iya. masalah dampak virus ini. Yes, kita harus punya tabungan, punya dana darurat, dan cukupkan diri ya Valen tadi. Omset tabungan harus cukup dan target hati-hati jangan salah angka. Oke, makasih Fanflow buat komennya. Kemudian ada pertanyaan lagi? Atau mungkin Flo yang Valen yang mau gantian tanya nih tentang tabungan, investasi atau apa? Ada yang mau ditanyakan Valen? Pastinya aku excited banget ya untuk investasi ya, karena setiap orang pasti aku Jadi kenal seperti kita orang-orang banyak di tempat investasi gitu kan. di pasar saham apalagi ada siapa Jason Gozali kemarin barusan ketemu Ken Henderson. Kamu kenal Iya, semua ya kayak orang-orang gitu, di Ken pasar Henderson. modal. Aku kenal Yes. semua. Iya. Ya puji Tuhan ya mudah-mudahan Valen juga bisa belajar dari situ. Karena kan sekarang kita lihat nih, aku tunjukin grafik dikit boleh ya Valen ya? Boleh. Ya jadi kita bisa lihat. Ini IHSG itu titik tertingginya itu di 6.000, sempat 6.500 waktu itu. Sempat 6.500, awal tahun ini tertinggi di 6.400 dan merosot terus sampai 4.000. Kenapa? Karena itu kepanikan pasar, mereka takut dampak corona ini belum berakhir atau nggak bisa diprediksi lah. Tapi kondisi market udah mulai membaik. Karena kepercayaan pasar bahwa corona ini bisa segera beres lah dengan ditemukannya obat segala macam. Dan IHSG kita udah menembus kemarin 4.716. Nah, jadi buat teman-teman yang mau investasi udah good timing nih sebenarnya, Valen. Udah mulai ada pembalikan arah ke uptrend karena masyarakat udah percaya bahwa pemerintah bisa menangani corona ini dengan baik. Pemerintah global, masyarakat dunia dari Amerika, Eropa udah bisa mengatasi corona dengan baik juga. That's why mereka udah mulai berani masukin duit. And that's why buat teman-teman yang belum investasi, jangan lupa masuk investasi di pasar saham juga. Nanti Valen juga ya. Dengan klik ifom.sukorsekuritas.com. Malahan banyak kok setelah krisis gitu ya, orang-orang malah jadi banyak yang sukses banget gitu. Karena mereka bisa mengambil kesempatan terutama juga di saham ya di saat kayak gini gitu. Yes, bener banget Valen. Jadi banyak orang yang kaya dari krisis. Contohnya tahun 98. 98 itu kalau kamu tahu namanya Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett di Indonesia. Beliau menjadi triliuner karena keuntungan yang beribu-ribu kali lipat dari saham UNTR di tahun 98. Dia beli dan hold dan dia sekarang menjadi salah satu triliuner di Indonesia, salah satu investor sukses di Indonesia yang sangat menginspirasi banyak orang. Nah, kemudian tahun 2008 kita kehadiran namanya Ibu Ellen May. Ibu Ellen May itu belajar menjadi super trader. Dari pengalaman dia rugi juga awalnya kayak Valen, rugi ratusan juta di saham tahun 2008. Tapi dari kegagalan itu dia belajar, dia bangkit, belajar teknik-tekniknya, dan dia sekarang sukses juga menjadi miliarder di Indonesia dan sukses menginspirasi puluhan ribu orang untuk belajar di pasar saham. Dan mudah-mudahan selanjutnya adalah Valen. Valen bisa investasi di saham, nanti bisa beli saham yang murah atau yang valuasi yang murah. Nanti beberapa bulan, beberapa tahun kemudian Valen bisa menjadi seorang yang lebih wealthy dari sekarang. Dan yang pasti jangan wealthy untuk diri sendiri, tapi kita harus bisa memberkati banyak orang, Valen. Betul. Setuju? Setuju banget. Yes. Nah, Valen, kembali lagi tentang COVID nih. Aku berkali-kali lihat di postingan kamu tuh kamu promote berbagai perangkat APD dan lain-lain, dan kamu juga ada sumbang segala macam itu. Wah, what kind heart lah, kamu sangat baik sekali lah Valen. Kira-kira yang udah kamu lakuin apa sih dari Valen Relation maupun bisnisnya Valen untuk membantu orang-orang yang kena COVID-19 ini? Aku jujur ya emang banyak nyumbang sih buat ojek online. Terus aku juga banyak nyumbang buat orang-orang yang kasih APD ke medis gitu. Dan rencana aku juga pengen bikin donasi juga sama teman-teman aku gitu, lagi diproses. Oh gitu. 2 minggu lagi Sukor juga bakal bagi-bagi APD nih. Mungkin kita bisa bareng, nanti Valen ikut kita aja deh. Kita live bareng ya ntar ya.
kita bagi APD ke rumah sakit, bagi sembako ke orang-orang. Nanti Valen ikut aja nggak apa-apa. Nanti kita bareng Sukor, nanti kita liput juga sama medianya Sukor. Boleh. Ya, mudah-mudahan buat teman-teman yang mungkin nasibnya lebih beruntung daripada orang-orang di sekitar kita bisa bantu support juga ya dengan memberikan bantuan ke lembaga tertentu maupun bisa sumbang langsung ke rumah sakit maupun ke teman-teman yang kurang beruntung seperti super ojek dan super bubet. Nah, pertanyaan terakhir buat Valen nih. Saat ini kan COVID-19. Nah, kita tuh banyak orang yang stres di rumah, yang bingung nggak tahu harus ngapain. Banyak orang yang nggak produktif atau malah gila sendiri. Nah, pesan-pesan terakhir buat Valen, buat milenial atau buat anak muda yang lagi menghadapi COVID, stres di rumah apa nih? Dan buat kita semua. Kalau ngomongin stres, saya udah paling stres kayaknya. Karena saya tuh kalau sebelum COVID kerja itu sehari 8 jam, itu minimal, maksimal itu 16 jam dalam sehari. Wow, berkawan juga ya kamu ya. Saya super aktif banget, meeting dan di kantor. Nah, terus tiba-tiba COVID datang, kita nggak boleh kemana-mana. Itu saya stres banget karena orang hiperaktif seperti saya tiba-tiba disuruh di rumah doang gitu kan, sambil biasa sama keluarga, sama teman-teman, sama dirimu juga kan gitu. Iya. Di rumah doang gitu, stres. Jadi tapi lama-lama jadi biasa aja sih, lama-lama jadi kayak terbiasa. Oh ya udahlah, olahraga, olahraga, bangun pagi, jangan tidur kemalaman, bangun pagi jangan terlalu buang waktu kayak nonton drakor kelamaan mungkin, atau mungkin hal-hal yang kurang penting lah ya gitu. Justru lagi pada saat pandemi kayak gini, malah kita kebanyakan waktu di rumah, malah harusnya kita kebanyakan kerja. Itu doa, kerja, waktu sama keluarga. Makanya kenapa saya jadi bisa rilis beauty store saya yang selama ini saya pengen di saat pandemi, karena saya memiliki banyak waktu gitu. Agree. Jadi walaupun COVID jangan stres, tapi harus produktif ya dan aktif untuk mencari peluang. Jangan lupa berdoa, bekerja keras, cari peluang sana sini yang bisa membuat teman-teman lebih sukses, dan yang terakhir habiskan waktu bersama keluarga. Oke Valen, thank you banget buat sharing luar biasa pada sore hari ini. Dan tentunya kita ketemu lagi ya Valen ya. 2 minggu lagi kita mau bagi sembako, kamu ikutan aja bareng Sukor ya. Siap. Dan kita nanti ketemu lagi, dan thank you buat teman-teman. Semoga sharing dari Cik Valen ini bisa menginspirasi teman-teman